Halo, selamat datang di Kopi Sore Dunia, tempat kamu dapat info penting dunia. Ayo kita bertualang. Saat ini dunia sedang harap-harap cemas tentang kelanjutan kesepakatan ekspor gandum Ukraina. Nah, kesepakatan membuka kembali jalur ekspor gandum Ukraina baru aja terjadi 2 hari lalu. Sekarang terancam batal. Pelabuhan Odessa, titik keluarnya gandum Ukraina baru aja dibom kemarin. Jadi gandum Ukraina udah tertahan di dalam Ukraina sejak perang berlangsung. Masih nggak bisa ekspor keluar. Nah, apa dampaknya untuk dunia? Kalau emang ternyata kesepakatan ini lagi-lagi batal. Dan apa penyebab awal yang buat ekspor gandum Ukraina diblokir Rusia? Ayo kita bahas. Nah, sejak perang meletus udah berbulan-bulan ekspor gandum Ukraina ke seluruh dunia berhenti, guys. Padahal Ukraina adalah eksportir gandum terbesar kelima di dunia. Kelima di dunia. Nah, jadi artinya banyak negara yang bergantung pada gandum dari Ukraina untuk makanan pokok sehari-hari mereka. Nah, apa dampaknya sejauh ini bagi dunia? Pertama, harga wheat gandum naik hampir 100% dari sejak sebelum perang. Nah, ini kalau teman-teman lihat harganya sebelumnya sekitar 900-an naik kenceng sebelumnya sekitar 700 sampai naik hampir 1.400. Nah, sekarang udah berangsur-angsur turun lagi ke harga kira-kira sebelum perang. Nah, kenapa? Karena ada harapan kalau ekspor gandum Ukraina bisa jalan lagi gitu ya. Udah mulai ada negosiasi sejak 2 bulan yang lalu gitu ya. Nah, apa artinya ini harga gandum naik? Artinya negara-negara yang impor gandum tuh harus keluarin uang 2 kali lipat untuk beli gandum. Nah, biaya makanannya naik 2 kali lipat kebutuhan makanan sehari-hari gitu. Nah, oke, sekarang untuk apa dampak keduanya? Untuk negara-negara di Asia dan Afrika yang menderita kelaparan justru jadi tambah lapar lagi. Atau setidaknya ada lonjakan pangan yang tinggi banget di negara-negara Asia dan Afrika khususnya. Nah, siapa aja negara yang paling terdampak? Aku ajak teman-teman lihat. Nah, ini negara-negara yang paling terdampak. Teman-teman lihat di nomor tiganya ada siapa tuh? Ada Indonesia, gitu ya. Nah, sedikit latar belakang, guys. Oke, minggu lalu Rusia dan Ukraina tuh sepakat untuk perbolehkan gandum Ukraina diekspor kembali keluar Ukraina. Nah, selama ini kapal Ukraina tuh diblokade oleh Rusia. Nah, mediatornya siapa perundingan ini? Mediatornya Turki. Nah, jadi udah ada kesepakatan kira-kira minggu lalu, baru banget. Nah, pas lagi di Astana Peace Process. Tapi baru aja sehari setelah kesepakatannya jalan, setelah tanda tangan. Nah, pelabuhan Odessa di daerah Ukraina, tempat mayoritas ekspor gandum dikirim, kena bom. Nah, Rusia awalnya sangkal kalau bom itu serangan dari mereka. Tapi terakhir, Rusia akhirnya ngaku. Mereka bilang ya serangannya ditunjukkan ke area instalasi militer di Odessa, bukan area penyimpanan gandum, kata Rusia gitu. Ya, tapi sebenarnya apa yang sebabin polemik ekspor gandum ini terjadi? Ya, padahal kedua negara udah akuin kalau urusan gandum, urusan perut nih sangat penting untuk dunia, gitu ya. Nah, dari pihak Rusia, mereka takut jalur ekspor ini, kebebasan ekspor ini dimanfaatin Rusia untuk selundupin senjata ke dalam Rusia, untuk perangin Rusia. Ke dalam Ukraina selundupin senjatanya untuk perang ke Rusia gitu kan. Nah, sedangkan dari pihak Ukraina yang mereka takutin tuh kalau mereka kirim gandum, kapal mereka nanti diserang Rusia. Gitu. Jadi sama-sama takut nih keduanya. Nah, sejak 2 bulan lalu, dua pihak ini sebenarnya terus cari solusi jalan tengah, guys. Nah, seperti apa solusinya? Seperti, oke, kapalnya boleh keluar, tapi setiap kapal yang keluar masuk diinspeksi deh, dicek apakah isinya beneran gandum atau bukan gitu. Untuk pastiin nggak ada senjata yang di dalam kapal. Nah, inspeksinya direncanain dilakukan di mana? Kemungkinan di Istanbul, Turki, negara penengahnya mereka. Nah, ini dia. Nah, kenapa di Turki? Karena Turki emang negara penengah kesepakatan ini. Dan juga kebetulan nih ideal banget. Lokasi Istanbul tuh persis di lokasi exitnya kapal-kapal Ukraina, guys. Kalau teman-teman lihat peta ini,
Ukraina tuh cuma punya akses laut di Black Sea. Itu yang bagian cekungan itu di bawah Ukraina, tempatnya Odessa itu bagiannya. Dan semua kapal-kapal dari Black Sea itu kalau mau keluar harus lewat kayak ada jalan tengah Turki itu Istanbul. Jadi mau nggak mau emang harus lewat sana. Jadi tetap efisien, tetap efektif gitu ya BBM-nya. Nah, apa jadinya jika ternyata kesepakatan ekspor ini lagi-lagi buntu, guys? Ya, pertama bencana kelaparan dunia ya akan bertambah dalam, akan meluas. Harga gandum kemungkinan bisa naik lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Nah, kenapa aku bilang gitu? Karena ini sekarang nih adalah titik krusial bagi para petani Ukraina, guys. Sekarang nih saat ini panen gandum mereka udah menumpuk. Tapi mereka belum dapat uang untuk hasil panennya, belum bisa jualan. Artinya nggak ada uang untuk beli bibit untuk musim tanam berikutnya. Dan sebentar lagi, akhir Agustus, akan tiba musim panen yang baru. Baru udah bentar lagi, udah nggak nyampe sebulan lagi kan. Jadi ada gandum baru yang akan butuh tempat penyimpanan. Sedangkan tempat simpan mereka saat ini udah terpakai penuh gitu, untuk simpan stok gandum di musim panen yang kemarin. Dan juga stok gandum yang saat ini tersedia itu ya kualitasnya kan nggak bisa bertahan terus. Gandum kan produk segar. Akan turun terus dan bisa busuk kalau nggak cepat-cepat diolah, nggak cepat-cepat dikonsumsi. Nah, itu ngerinya tuh. Jika saat ini problem kelaparan dunia hanya problem akses dan distribusi, guys. Artinya apa? Artinya kalau akses untuk kapal Ukraina berhasil dibuka, maka gandumnya ya ada, ready, siap dikirim gandum Ukraina. Tapi kalau nanti setelah Agustus, problemnya tuh bukan cuma problem akses, tapi problem stok. Gandum yang mau dikirim belum tentu ada lagi, belum tentu, ya kemungkinan udah busuk atau stoknya udah berkurang jauh gitu. Nah, jadi saat ini Rusia baru aja keluarin pernyataan. Mereka yakinkan komitmennya untuk izinkan ekspor gandum Ukraina. Ya, tapi ini pernyataannya cuma sehari setelah mereka bom Odessa, guys. Nah, menurut kamu gimana? Apakah kesepakatan ekspor gandum ini dapat terus berjalan nggak? Nah, apakah ancaman kelaparan dunia bisa dihindari? Tulis di komen ya, guys. Aku Sylvester, ini channel Cerita Uang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.